Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mas students, how are you today? Alhamdulillah, I'm feeling great. Allahu Akbar. Nah, anak-anak Ustazah, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Ustazah Kasmun. Nah, anak-anak Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, let's start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada chapter yang baru, yaitu chapter 3 dengan judul How do you clean the whiteboard? Bagaimana cara antum membersihkan papan tulis? Nah, Ananda, jika pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan materi chapter 2 dengan materi terakhir, yaitu asking for and offering help, atau meminta dan menawarkan bantuan, dan juga cara menerima dan menolak bantuan dari orang lain. Pada pekan ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Petunjuknya adalah do you know how to clean it? Yang artinya apakah antum tahu cara membersihkannya? Nah, itu pertanyaan yang akan kita coba untuk jawab hari ini nih. Ini yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi, di sini pelajaran kita adalah tentang instructions, yaitu petunjuk atau perintah. Jadi tujuan pembelajaran kita atau learning objectives-nya diharapkan Ananda sekalian setelah mempelajari materi hari ini, antum dapat identifying spoken and written instructions atau mengidentifikasi perintah tertulis dan juga lisan. Antum juga diharapkan dapat giving instructions to other, memberikan perintah atau petunjuk kepada orang lain, dan juga writing instructions, menulis kalimat perintah di dalam bahasa Inggris. Nah, Nanda, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah ingin mengingatkan sebuah firman dari Allah pada surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, undoubtedly Allah loves those who repent much, and He loves those who keep themselves thoroughly pure and clean. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, jadi di sini Ananda, ini adalah pengingat kita bahwa kita sebagai hamba agar ingin dicintai oleh Allah, jika ingin dicintai Allah, kita harus sering-sering bertaubat dan juga menjaga kesucian dan kebersihan diri, baik itu secara jasad maupun rohani ya. Jadi bagaimana cara kita membersihkan diri, bagaimana cara kita menjaga kesucian kita, maka di sini insya Allah kita akan mempelajari beberapa instruction bagaimana cara membersihkan diri kita. Di sini Ananda, kita lihat ada sebuah papan tulis yang cukup kotor ya di sini. Jadi di sini Ustazah membuat sebuah percakapan sesuai yang ada di buku teks pembelajaran antum, bisa antum buka buku paketnya. Di sini ada percakapan antara Andi dan Robi mengenai papan tulis yang kotor ini. Andi berkata, "Robi, do you know a simple way to clean this whiteboard? It's very dirty and very old." Robi, apakah antum tahu cara sederhana membersihkan papan tulis ini? Ini sangat kotor dan sangat tua. Dan Robi menjawab, "Alright Andi, spray the board with air freshener, then wipe it with a clean cloth. Don't wipe it with a dirty whiteboard eraser." Baiklah Andi, semprotkan papan tulisnya dengan penyegar ruangan, kemudian lap dengan kain bersih. Jangan menghapusnya atau mengelapnya menggunakan penghapus papan tulis yang kotor. Nah, jadi itu adalah contoh percakapan bertanya dan memberikan petunjuk melakukan sesuatu. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menanyakan petunjuk melakukan sesuatu? Asking for information about how to do something, menanyakan informasi untuk melakukan sesuatu, itu bisa dimulai dengan beberapa expressions atau ungkapan. Yang pertama, antum bisa memulainya dengan mengatakan how do you do this? Bagaimana cara antum melakukan hal ini? Atau do this-nya, melakukan ininya bisa antum ganti dengan apa yang ingin antum tanyakan. Misalnya, how do you clean the whiteboard? Bagaimana cara antum membersihkan papan tulis ini? How do I? Artinya bagaimana Ana membersihkan papan tulis ini? How do I clean the whiteboard?
Atau bisa juga menggunakan do you know how to. Do you know how to ini yang digunakan oleh Andi tadi ya. Apakah antum tahu bagaimana cara? Jadi Andi tadi berkata, do you know how to clean the whiteboard? Atau bisa juga menggunakan what's next, yang artinya apa berikutnya. Jadi ini digunakan jika petunjuk atau instruksinya itu lebih dari satu ya Anda sekalian. Kita menanya tahapan petunjuk berikutnya. Seperti contoh pada percakapan berikut ini, how do you wash your hand? Bagaimana cara antum mencuci tangan antum? First, wet your hand. Pertama, basahi tanganmu. What's next? Apa berikutnya? Next, apply the soap, then rub your hand for at least 20 seconds. Lastly, rinse it and dry your hand. Jadi berikutnya katanya, gunakan sabun, kemudian gosok-gosok tanganmu selama kurang lebih 20 detik. Setelah itu terakhir bilas dan keringkan tanganmu. Jadi di sini katanya kita mencuci tangan itu at least setidaknya 20 seconds ya, 20 detik. Nah, di masa pandemi ini anak-anak sekalian, antum harus sering menjaga protokol kesehatan dengan salah satu caranya yaitu sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Diingat, mencuci tangan itu harus setidaknya 20 detik ya, at least 20 seconds supaya kuman-kuman dan bakteri yang ada melekat di tangan antum bisa hilang. Nah, di sini lihat pada kata-kata yang berwarna kuning itu adalah awalan atau tahapan untuk menyebutkan petunjuk. Jadi diawali dengan first untuk instruction yang pertama, lalu dilanjutkan dengan next, then, dan ditutup dengan lastly. Atau jika ada lebih lagi tahapannya boleh sebelum lastly itu ada after that, setelah itu, atau mungkin sesudah first gunakan second, kedua, dan sebagainya. Nah, setelah menggunakan tahapan tersebut atau adverb itu, kita gunakan kata kerja di sini. Langsung kata kerja tanpa menggunakan subjek. Langsung katakan wet misalnya, basahi, apply, aplikasikan atau gunakan, rub, gosok-gosok, rinse, bilas, dry, keringkan. Nah, itu cara kita memberikan instruction. Nah, bagaimana cara kita memberikan instructions dengan selengkapnya? Biasanya kita memberikan instructions itu menggunakan imperatif, kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Jadi di sini kita akan mempelajari juga tentang imperative sentence atau kalimat imperatif. Itu biasanya dalam bentuk yang pertama commands atau perintah. Jadi di sini itu selalu kita awali kata-katanya dengan kata kerja langsung. Misalnya give, berikan, write, tulislah, atau come and see, datang dan lihat. Jadi di sini kalimatnya kita tidak menggunakan subjek ya, kita langsung menggunakan kata kerja apa yang ingin kita perintahkan. Setelah itu baru kita lengkapi kalimatnya. Misalnya give the message to him, berikan pesan ini padanya, atau write a letter to them, tulislah sebuah surat untuk mereka, atau come and see me tomorrow, datang dan lihat saya besok. Nah, jadi di sini sebenarnya ada subjeknya you, tapi di situ dia tidak terstated ya, tidak dikatakan, tidak digunakan karena kita sudah jelas. Jika kita memberikan perintah kepada siapa? Pasti kepada you, kepada orang yang kita ajak berbicara. Misalnya you write a letter to them, antum yang menuliskan surat kepada mereka. Jadi itu perintah pada antum, atau antum besok datang dan lihat saya ya. Nah, itu dia contohnya untuk memberikan comments. Imperative sentence bukan hanya dalam bentuk comments, tapi dia juga ada dalam bentuk larangan atau prohibitions. Nah, dalam memberikan prohibitions atau larangan, kita biasanya menggunakan kata seperti misalnya di sini close the phone. Close the phone itu artinya tutup teleponnya. Atau misalnya kalimat perintahnya itu keep the message, jaga pesannya. Atau drop litter in the room, menjatuhkan sampah di dalam ruangan, atau di sini maksudnya buang sampah sembarangan ya. Terus make noise in the library, membuat keributan di library. Nah, ini contoh dari comments tadi ya, perintah. Bagaimana cara kita mengubahnya menjadi prohibition atau larangan? Kita tinggal tambahkan kata-kata don't, jangan. Jadi don't close the phone, jangan tutup teleponnya. Atau bisa kita tambahkan you mustn't, antum tidak boleh. You mustn't keep the message, antum tidak boleh menjaga pesannya atau menyimpan pesannya ya, lebih tepatnya di sini antum tidak boleh menyimpan pesan itu. Atau don't drop litter in the room,
Jangan buang sampah di ruangan ini sembarangan, gitu ya artinya. You mustn't make noise in the library. Antum tidak boleh membuat keributan di perpus. Jadi boleh gunakan don't, boleh menggunakan you mustn't karena itu sinonim ya. Artinya sama-sama jangan. Itu jika kita membuat prohibitions. Bagaimana cara kita menyebutkan indirect comments atau prohibition indirectly, jadi secara tidak langsung. Biasanya itu kita menggunakan kata-kata tell, beritahukan. Jadi misalnya kita bilang ke si Fulan bahwa Ana bilang gini ya, misalnya. Maka itu dia berupa perintah atau larangan tapi dalam bentuk tidak langsung. Kita meminta orang lain yang menyampaikannya. Misalnya tell him atau tell her atau tell them, beritahukan dia atau beritahukan mereka. Nah, jika kita ingin memberitahukan comments atau perintah, kita menggunakan kata to. Kalau prohibition, larangan, kita gunakan not to. Nah, jadi di sini kita lihat, misalnya pesannya, tell him to come and see me tomorrow. Beritahu dia untuk datang dan melihat Ana besok. Atau misalnya, bring the books to the library, misalnya perintahnya. Atau drop litter in the room yang tadi ya, atau make noise in the library. Maka kalau kita ingin memberitahukan indirect prohibition, larangan yang tidak langsung, misalnya tell her not to bring the books to the library, beritahu dia untuk tidak membawa buku ke perpus. Atau misalnya tell them to drop litter in the room. Oh, ini salah nih sepertinya, beritahu mereka untuk membuang sampah sembarangan di ruangan. Atau mungkin itu pesan yang disampaikan ya. Atau mungkin di sini tell Ria, for example, tell Ria not to make noise in the library. Beritahu Ria untuk tidak membuat keributan di perpus. Oke, ini contohnya ya Ananda sekalian. Bagaimana cara kita memberitahukan indirect comments atau prohibition. Sekarang kita coba untuk membuat kalimat imperatif sendiri. Jadi di sini misalnya kita bisa menggunakan kalimat bring a computer tomorrow. Jadi di situ yang berwarna coklat itu adalah kata kerja langsungnya. Bawa komputer besok. Atau jika dalam bentuk prohibition, don't make notes on the book. Jangan dicoret-coret bukunya atau jangan buat catatan pada buku itu. Mungkin di sini buku perpusnya kali ya. Nah, kalimat larangannya dalam berwarna hijau sama seperti yang tadi. Berikutnya, tell him not to call me on my old number. Oh, beritahu dia untuk tidak menelpon saya pada nomor yang lama. Jadi di sini tell dan call itu adalah kata kerjanya. Jadi beritahukan dia not. Jadi di sini Ustazah beri warna hijau untuk menekankan bahwa itu tidak boleh. Berikutnya ada tell the class that the English test is cancelled. Beritahukan teman sekelasmu atau beritahukan anak-anak di kelas bahwa ujian bahasa Inggrisnya dibatalkan. Nah, ini contoh kita membuat imperative sentence ya Anda sekalian, atau kalimat perintah atau larangan di sini ya. Nah, jadi bagaimana cara menggunakannya di dalam sebuah percakapan? Kita bisa lihat di sini ada, kembali lagi ke papan tulis ya, ada beberapa gambar dan tulisan di sini. Astagfirullah, someone used permanent marker on the whiteboard. For example, ada percakapannya gini ya. Astagfirullah, seseorang telah menggunakan spidol permanen pada papan tulisnya. Calm down, let's clean it using toothpaste. Tenang saja, ayo kita bersihkan menggunakan pasta gigi. With toothpaste, how do you do it? Menggunakan pasta gigi, bagaimana cara antum melakukannya? First of all, mix a teaspoon of toothpaste with a glass of warm water. Don't mix it with cold water. Pertama-tama, campur 1 sendok teh pasta gigi dengan segelas air hangat. Jangan dicampur dengan air dingin ya. Oke, what's next? Apa berikutnya? After that, wet a washcloth with the solution, then wipe down the board. Lastly, let the board dry. Setelah itu basahi kain lap dengan campuran air tadi, kemudian laplah papan tulisnya. Kemudian biarkan papan tulisnya kering. That's so easy, let's do it. Oh, itu sangat mudah sekali, ayo kita lakukan. Nah, itu contoh percakapannya ya Nanda, bagaimana cara gadis berhijab hijau tadi menanyakan petunjuk melakukan sesuatu dan gadis berhijab blue atau birunya menjawab atau memberikan petunjuk, instruction how to do something. Jadi anak-anak sekalian, that's all for today. Itu pembelajaran kita hari ini.
Ustazah harap antum dapat memahaminya. Jika masih ada pertanyaan, silakan hubungi Ustazah melalui WhatsApp atau tinggalkan komentar di Google Classroom kita ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, kalau gitu thank you for watching. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.